tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat keimanan, nikmat waktu luang. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ini bukan sekedar untuk kita lewatkan begitu saja, tetapi kelak akan ada pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita melewati, menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti harta, bagaimana Allah telah mengaruniakan kepada kita harta, kelak Allah akan bertanya tentang harta tersebut. Allah juga telah mengaruniakan kepada kita usia, maka kelak Allah pun akan bertanya tentang usia kita. Kita gunakan untuk apa? Kemudian Allah pun memberikan kita banyak nikmat yang lain, maka kelak kenikmatan tersebut akan kita pertanggungjawabkan. Seorang muslim tentunya jalan hidupnya sudah jelas dan pasti. Ketika jalan hidup kita sudah jelas dan pasti, tuntunan kita sudah jelas, membimbing kita kemana kita akan berjalan, maka tentu kita tahu hal-hal apa saja yang seharusnya kita lakukan di kehidupan ini. Kita berada di sini adalah untuk merealisasikan tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Hari-hari kita lalui dengan ibadah. Hari-hari kita isi dengan ibadah. Ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita, ibadah-ibadah yang Allah turunkan kepada hambanya, itu sangatlah banyak. Sangat banyak. Beraneka ragam dan bervariasi. Di antara hikmahnya adalah agar kita manusia tidak cepat jenuh dan bosan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah yang bervariasi. Kalau cuma satu macam, tentunya kita juga akan merasa bosan. Seperti makan. Kalau setiap hari makannya nasi ayam, setahun kira-kira gimana Pak rasanya? Bosan ya. Bosan tidak santri? Bosan ya. Nah, setiap seminggu 3 kali ayam terus, lama-lama bosan. Maka divariasi dengan tempe, variasi dengan nangka. Ya. Semua itu untuk membuat kita agar tidak jenuh. Begitupun dengan ibadah. Ibadah yang Allah turunkan kepada hambanya itu bervariasi. Mulai dari tauhid, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah
semata-mata hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun juga kita marilah senantiasa banyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan senantiasa kepada umatnya yang senantiasa terus istiqomah memperjuangkan syiar-syiar Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dakwah sunnah di Indonesia mulai terus berkembang. Karena apa? Dakwah sunnah ini sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, mari kita terus yang sudah lama mengaji, terus belajar, jangan pernah berhenti, ya, jangan pernah berhenti. Terus aktif, kreatif kita menggali ilmu. Karena apa? Ilmu sekarang sudah terbuka lebar di hadapan kita dengan berbagai macam media. Dengan HP kita bisa membuka berbagai macam aplikasi, yang mana aplikasi tersebut berisi kitabnya para ulama. Berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Ya. Untuk mendapatkan ilmu itu mereka melakukan rihlah, perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Kita sekarang dihadapkan dengan media yang memudahkan kita untuk bisa belajar agama. Seharusnya secara hitungan matematika kita lebih pintar dari umat-umat terdahulu, ya. Tetapi nyatanya terbalik, ya. Karena itulah manusia, ketika dimanjakan dengan fasilitas, ujungnya apa? Lalai, teledor. Ketika manusia itu diberikan kesulitan, maka mereka akan keluar potensinya. Maka itulah hikmahnya di antara ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika sebagian kita, maaf, barangkali diuji dengan segala kekurangan, bisa jadi di saat itu Allah menginginkan agar kita mengeluarkan segenap potensi kita untuk apa? Untuk berkembang, ya. Karena kadang manusia dengan segala kekurangan itu bahkan dia bisa jauh lebih berkembang ketimbang orang yang dikelilingi berbagai macam fasilitas. Karena apa? Orang ketika dimudahkan dengan berbagai macam fasilitas, itu cenderung menggampangkan. Gampang. Tinggal buka Google, YouTube, nongol semua. Tapi apa? Cuman buka aja, habis itu lihat yang lain. Ya. Itu sudah rahasia umum ya, Pak. Ya. Awalnya niatnya mencari kajian usul salasah. Dibuka. Tapi kok kayaknya agak ngantuk-ngantuk malam ini. Coba cari yang lain lagi yang menghibur, kajian tentang rumah tangga. Nah, ini rumah tangga. Ada lagi rumah tangga A, B, C sampai ujungnya usul salasahnya lewat. Ya, ini hanya contoh. Mungkin mudah-mudahan tidak terjadi di kehidupan kita. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di pembahasan kitab Al-Usulus Salasah. 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ya. Kitab ini merupakan uraian dari 3 pertanyaan kubur. Ya. Selalu anak ingatkan ya, ini uraian dari 3 pertanyaan kubur. Hendaklah kita ini kalau bisa memiliki kitabnya, minimal PDF-nya lah. Kita baca, kalau ada terjemahnya kita kaji, baca berulang-ulang, karena kitab ini sangat penting dan sangat mendasar, ya. Di dalamnya terdapat isi materi-materi yang sangat mencukupi untuk kita sebagai pemula. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada anwa'ul ibadah, ya, macam-macam ibadah. Ya, macam-macam ibadah. Mulai dari definisinya, kemudian macam-macamnya dan contoh-contohnya. Baik, anak ulangi kembali apa yang dimaksud dengan ibadah secara bahasa at-tazallul, ya, yaitu merendahkan diri. Makanya orang-orang Arab biasa menyebut dengan jalan itu disebut dengan thariqun mu'abbad, yaitu jalan yang sudah diperbudak, artinya sudah ditundukkan. Jalan ketika mudah dilalui, maka itu disebut dengan jalan yang mu'abbad, artinya jalan yang diperbudak, sering diinjak-injak, apalagi
Ya, yang jelas diinjak-injak ya. Kalau sudah jadi jalan, diinjak. Tapi kalau belum jadi jalan, orang jangankan mau nginjak, lewat aja nggak berani. Nah, makanya disebut dengan thariqun mu'abbad. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud dengan ibadah ini banyak. Para ulama mendefinisikan ibadah ini dengan berbagai macam definisi. Dari sekian macam definisi, ada satu definisi yang paling lengkap yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu al-ibadatu ismun jami'un. Ya, ibadah adalah ismun jami'un. Ya, sebuah nama ya, sebuah istilah bahasanya kita. Jami'un yang mencakup likulli segala sesuatu, likulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Ya, likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'ali. Berupa perbuatan maupun berupa perkataan ataupun perbuatan. Al-zahirah wal batinah, yang berupa zahir maupun batin. Itulah ibadah. Ini adalah pengertian yang sangat lengkap yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, inilah definisi ibadah yang sangat lengkap yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, sesuatu dikatakan ibadah, pertama ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah, berarti di sini terkandung beberapa hal. Di antaranya adalah ibadah tersebut ya berarti Allah Subhanahu wa taala ridho dan cinta kepada ibadah tersebut. Iya. Ya. Jadi yang dikatakan dengan ibadah adalah ketika ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu Allah cinta dan ridho kepada ibadah tersebut. Nah, ini ya mudah bagi kita yang sudah lama mengaji ataupun yang baru, bahwasanya agama Islam adalah agama yang berdasarkan dalil. Ya. Artinya apa? Ketika ada dalil perintah, berarti hal tersebut dikatakan ibadah. Nah, ketika ibadah tersebut tidak ada perintahnya, ada kemungkinan besar bukan ibadah, walaupun orang mengatakan hal tersebut ibadah. Kenapa? Berkaitan dengan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak ridho dan tidak cinta, bagaimana Allah akan memberikan pahalanya? Nah, itu indikasi ya, bahwasanya ibadah itu adalah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perintah ini menunjukkan Allah itu ridho dan cinta kepada ibadah tersebut. Yang mana ketika hamba diperintah, maka Allah akan memberikan keridhoannya, kecintaannya dan pahala kepada orang yang telah melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbicara ibadah ini sangat luas, luas, banyak sekali cakupannya. Tetapi dari sekian banyak pembahasan ibadah, induknya ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Ini adalah induk dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Mu'alif di sini membawakan beberapa contoh ibadah kepada kita. Contoh ibadah yang merupakan ibadah yang merupakan turunan dari 3 pokok ibadah yang tadi. Yang pertama adalah doa. Setelah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Ya. Berikutnya adalah al-khauf wal waroja. Ya, baik. Kita masuk ke pembahasan al-khauf dan roja. Ya. Al-khauf, roja, dan mahabbah. Sebelum masuk ke pembahasan ibadah, maka ada satu hal yang perlu kita perhatikan,
kaidah kita di dalam memahami ibadah. Ya. Bahwasanya ibadah itu adalah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jika dipalingkan kepada selain Allah, baik berpalingnya itu sebagian ataupun seluruhnya, maka itulah yang dikatakan syirik. Ya, dikatakan syirik. Nah, dibelah, dibagi. Nah, harusnya hanya untuk Allah semata, malah dibagi. Ini poin yang perlu kita perhatikan. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Maka tatkala diselewengkan, dipalingkan kepada selain Allah, dia menjadi syirik. Mari kita lihat beberapa contoh ibadah. Ya. Pertama, al-khauf, ya. Rasa takut, ya. Rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Al-khauf, ya, bahasa kitanya adalah rasa takut, ya, rasa takut. Ini merupakan ibadah hati, ya, ibadah hati. Berarti hal tersebut berada di dalam hati kita, tidak nampak, ya, itu al-khauf. Dalilnya apa? Bahwasanya al-khauf ini dikatakan ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya. Allah berfirman kepada para sahabat, nah, ayat ini berkaitan dengan kejadian atau peristiwa perang Ahzab yang terjadi di Madinah, yang mana saat itu kaum muslimin dalam kondisi genting, mencekam. Kenapa? Karena kota Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok sekutu, suku-suku Arab yang memusuhi kaum muslimin itu bersekutu, mulai dari Quraisy, kemudian orang-orang Yahudi, kemudian suku Gortofan. Mereka berkumpul bersatu untuk membinasakan Nabi SAW dan para sahabatnya di Madinah. Ya, akhirnya ya, peristiwa itu ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi. Ya, akhirnya mereka pulang, ya. Dalam peristiwa yang seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, ya, agar para sahabat kaum muslimin saat itu jangan takut kepada orang-orang kafir. Jangan takut kepada orang-orang kafir. Nah, larangan Allah Subhanahu wa taala, janganlah takut kepada orang kafir, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan bahwasanya perintah Allah itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua, wa khafuni, ya, wa khafuni, akan tetapi takutlah kepada Allah. Jangan kalian takut kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, tapi takutlah kalian kepada Allah. Ini juga perintah. Yang pertama larangan, yang kedua perintah. Ini juga menunjukkan bahwasanya rasa takut adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, in kuntum mu'minin, disandingkan dengan keimanan. Rasa takut itu disandingkan dengan keimanan. Inilah beberapa alasan, beberapa sisi pendalilan bahwasanya rasa takut itu adalah dimasukkan ke dalam kategori ibadah. Lalu apakah setiap rasa takut itu ibadah? Nah, di sini para ulama merinci, ya, merinci tentang al-khauf ini, tentang al-khauf ini. Ya, jadi al-khauf ini ada beberapa bentuk. Ya, yang pertama adalah al-khauful ibadah, ya, khauful ibadah. Rasa takut yang mana itu adalah ibadah. Ya. Rasa takut yang dimiliki seorang hamba, kemudian hamba ini tidak melakukan, tidak jadi melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah disebut dengan khauful ibadah. Ya. Hamba tersebut takut kepada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, ada orang yang kata mungkin dia punya kepikiran pengen merasakan bagaimana enaknya khamr misalkan. Seumur hidup ini belum pernah minum khamr, kayaknya sekali-kali boleh lah. Ya, misal ini ya, contoh ya. Tapi ternyata dia takut bahwasanya khamr itu adalah haram. Maka di saat itu dia akan berusaha melawan pikirannya tersebut. Oh iya, khamrnya haram. Ketika kita
minumnya, jangan-jangan ketika kita minum Allah cabut nyawa kita, di akhirat kita akan mendapat siksa. Nah, yang seperti inilah khauf yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pemuda misalnya tertarik dengan pemudi misalnya. Nah, mulai terjadi dialog misalkan. Ternyata lama-kelamaan karena terjerumus dengan godaan, maka akhirnya terus melanjutkan. Bagi mereka yang memiliki khauf, maka dia akan mulai berpikir, ya Allah, ini adalah maksiat. Jangan-jangan ketika saya bermaksiat seperti ini, Allah cabut nyawa saya. Ketika saya mati, apa yang akan terjadi? Nah, akhirnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini adalah khauf yang terpuji, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi misalkan santri belum dapat kiriman, lihat uang temannya geletak, wah ini nggak ada yang lihat ini. Tetapi rasa khaufnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak jadi mengambil uang tersebut. Ini ya contoh diantara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bentuk khauf. Ini adalah tercela, khauf sir, ya, khauf yang tersembunyi. Ini banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri pun pernah mengalaminya yang seperti ini. Ada rasa takut ketika kita misalnya tidak melakukan sesajen. Ya. Biasa di masyarakat ada kan, setiap tahun mereka harus membelikan sedekah A, sedekah B ke laut A, laut B, gunung A, gunung B. Alasannya apa? Karena kalau tidak diberikan sedekah, katanya ya, maka penghuni laut tersebut, penghuni gunung tersebut, dia akan marah. Maka kami khawatir marahnya itu akan menimpakan bencana kepada kami. Oleh karena itu mereka biasanya apa? Berdoa di situ, memberikan sesaji. Maka ketakutan seperti ini adalah syirik akbar ini. Karena apa? Dia meyakini bahwasanya selain Allah ada yang bisa menimpakan mara bahaya. Padahal sesungguhnya mara bahaya, madorot, manfaat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti inilah yang kita coba kikis dengan dakwah tauhid ini. Keyakinan yang seperti ini yang kita kikis dari diri kita. Apalagi keyakinan tersebut telah menjadi budaya. Maka ini tantangan jelas lebih berat, ya. Bagaimana kita pernah lihat ya di video ada seorang pemuda menendang sesajen. Yang marah siapa? Yang marah katanya orang yang mengaku muslim. Yang mengaku muslim. Kok bisa orang Islam ketika sesajen ditendang marah? Walaupun mungkin cara beliau ini keliru ya. Bisa jadi caranya keliru. Tetapi kita melihat reaksi sebagian kaum muslimin. Yang melihat sesajen itu marahnya luar biasa. Berbeda ketika mereka mendengar kaum muslimin atau agama Islam dihina. Mereka tidak ada reaksi sedikit pun. Ini menunjukkan apa? Betapa lemahnya iman mereka. Betapa buruknya iman mereka. Nah ini yang seperti ini yang perlu kita perbaiki, ya. Keyakinan yang seperti ini yang harus kita perbaiki. Hal ini adalah tersembunyi, tidak bisa diperbaiki kecuali dengan tauhid, dengan ilmu, dengan dalil yang bisa mengkikis keyakinan tersebut. Betul nggak, Pak? Setelah kita kenal tauhid, kenal dakwah sunnah, maka keyakinan seperti ini bisa kita bedakan. Sangat terang dan jelas ketika kita mengenal dakwah tauhid. Tetapi ketika tidak kenal dakwah tauhid, biasanya masih punya toleransi. Nggak apa-apa, yang penting dia sholat. Nggak apa-apa, yang penting dia tidak maksiat. Mereka masih memiliki toleransi. Bagi yang kenal tauhid, kenal sunnah Nabi SAW, yang seperti ini ada hal yang sangat fatal, sangat berbahaya, karena dia tersembunyi. Tidak bisa diobati kecuali dengan tauhid. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah diantara bentuk tauhid yang sangat tercela, sangat buruk. Yang ketiga adalah khauf yang menyebabkan pelakunya tidak jadi menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada rasa takut, rasa minder, apalagi
Tidak pede ketika akan menjalankan ajaran agama. Contohnya misalkan seorang muslimah yang dia tahu hukumnya hijab, tetapi karena takut dibully orang, takut diomongin orang, begini dan begitu, akhirnya tidak jadi memakai jilbab. Takut. Ini termasuk syirik asgor. Ya, syirik kecil. Kenapa? Karena dia mengurangi kesempurnaan tauhid. Bahkan termasuk dosa. Seorang laki-laki tidak jadi berangkat ke masjid karena mungkin akan melewati bengkel misalkan. Oh, di bengkel ini teman-teman lama nongkrong ini. Kalau saya lewat situ pasti diomongin terus. Misal ya. Akhirnya apa? Tidak jadi berangkat ke masjid. Ya, seperti ini juga tercela. Kalau memang belum berani lewat situ kan jalan yang banyak. Jalan belakang, jalan mana walaupun harus mutar. Kalau memang belum berani, ya seperti itu. Yang lainnya apa lagi? Ya. Ketika di tempat umum, misalkan di pasar, ya, pasar ini tempat umum ya. Sebagian kita sudah mengaji, sudah tahu tentang hukum sholat, bahwasannya sholat itu adalah wajib. Bahkan sebagian ulama ini ada yang sampai menghukumi murtad orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Akhirnya dia ketika azan berkumandang meninggalkan tokonya misalkan. Nah, ini kita mungkin baru hijrah, tetangganya tumben-tumbenan nih orang sholatnya. Nah, ketika kita ada tetangga yang nggak sholat, misalkan dalam sebelah kita misalkan, maka kita jangan urungkan niat kita untuk sholat, tetap sholat. Biarkan saja mereka berkata kita tetap sholat. Pasti ya, setiap kebaikan yang kita lakukan, apalagi kita baru melakukannya, pasti akan banyak omongan. Tapi kalau sudah ke sana, sudah biasa ya, seperti itu. Ini adalah diantara bentuk khauf yang menyebabkan kita tidak jadi menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini adalah tercela, termasuk syirik asgor ya. Yang keempat bentuk khauf adalah khaufut tabi'i ya. Khauf yang tabiat, sesuai dengan tabiat manusia. Contohnya misalnya, kita mengetahui bahwasannya api itu panas. Ya, api panas nggak Pak? Panas ya. Ya, api itu panas ya. Secara tabiat, secara asal api itu panas. Maka ketika kita takut dengan api, maka yang seperti ini tidak termasuk khauf yang tercela. Tidak mengapa kita takut kepada api, karena api itu bisa membakar. Misalkan, khauf ini kalau sampai saya takut kepada selain Allah adalah syirik. Ini jangan sampai salah paham ya. Salah paham terhadap khauf ini bahaya juga. Kalau takut kepada selain Allah bisa jatuh kepada kesyirikan. Lihat api, masuk ke dalam api. Kok kamu masuk api? Ya, yang penting saya bahwasanya takut pada selain Allah ini syirik. Ya, bisa syirik. Bisa syirik. Yang seperti ini adalah salah paham. Contoh lagi misalkan. Dia salah paham terhadap khauf. Misalkan dia akan menyeberangi perlintasan kereta api. Sudah dekat kereta api, dia masih menyeberangi. Ya, saya nggak takut kereta, karena kalau takut selain Allah bisa jatuh pada syirikan. Ini salah paham. Kalau dia ketabrak mati, kira-kira apa statusnya? Bunuh diri. Ini perlunya pahamnya perincian. Ya, perlu kita memahami perincian di dalam agama ini, karena kita akan bisa membedakan mana yang tercela, mana yang tidak tercela. Itu ya, diantara manfaatnya rincian. Ini tentang khauf. Berikutnya adalah roja, ya, roja. Roja yaitu harapan, ya. Roja juga merupakan amalan hati yang termasuk ibadah, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjumpa di sini ada beberapa tafsiran. Pertama, bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga. Tafsiran yang lain mengatakan bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak kebahagiaan seorang hamba di dalam surga. Maka apa? Perintahnya fal ya'mal amalan sholihan. Maka hendaklah dia beramal solih. Ya. Wala yusyriku bihi, ya, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan
sesuatu pun dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun ya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun di dalam beribadah. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang untuk berharap ya, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika Allah perintahkan di sini ada nilai ibadah ya. Berarti ada nilai ibadah ketika hal tersebut diperintahkan. Ketika orang tersebut melakukannya, maka Allah cinta dan ridho. Bahkan Allah menyiapkan surga bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Apa perintahnya? Ketika orang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya adalah hendaklah orang tersebut beramal soleh. Baik, amal soleh ini ada kriterianya. Bukan sekedar menurut kita amal soleh ya. Orang ada yang sering ngomong ya, amal soleh. Baik, apa sih yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu ada 3 kriteria. Pertama, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak bercampur dengan kesyirikan. Inilah ibadah yang dikatakan amal yang dikatakan amal soleh. Ketika salah satu dari kriteria ini tidak ada, maka dia tidak termasuk amal soleh, amal salah. Ya. Ada orang itu ibadahnya ikhlas sekali, tetapi caranya menyelisihi Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan amal soleh. Ada orang itu amalnya ikhlas, mutaba'ah, tetapi ada syirik-syiriknya. Apa? Riya. Ikhlasnya luar biasa. Mutaba'ah, sholatnya seperti sholat Rasulullah SAW, tetapi di hatinya ada terbersih riya agar dipuji sebagai salafi sejati. Masya Allah, salafi sejati, sholatnya luar biasa seperti sunat. Tapi di hati dia, hanya dia dan Allah yang tahu. Maka ini bercampur dengan kesyirikan. Syirik khafi, tersembunyi, hanya dia dan Allah yang tahu. Hati-hati. Makanya Nabi sangat khawatir dengan syirik khafi ini, riya itu ya. Yang mana ketika dia sholat ternyata hatinya itu ingin dipuji. Ini berusaha kita lawan ya, berusaha kita lawan. Ketika ada pikiran seperti itu, maka harus dilawan, bukan dinikmati. Oh iya juga, saya ini masya Allah. Ya, ini sepertinya harus segera dilawan. Itu ya. Jadi perlu bagi kita untuk memperhatikan 3 ini: ikhlas, mutaba'ah, dan jangan sampai bercampur dengan kesyirikan. Oleh karena itu dakwah tauhid, dakwah sunnah ini terus tidak berhenti belajar membahas tentang tauhid syirik. Ini jangan pernah kita hentikan. Karena apa? Karena ini adalah modal besar yang akan kita pertahankan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, syirik, harus tahu ya, tauhid syirik ya. Kalau di sini kajian kurang, tambah aktif. Beli bukunya, baca bukunya, pelajari. Apalagi sekarang ustaz-ustaz kita di YouTube rekamannya banyak ya. Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Yazid, Masya Allah. Hafizahumullah ta'ala. Ustaz-ustaz kita sekarang Ustaz Sunnah sangat banyak, lulusan Madinah ya. Ustaz Syafiq, Ustaz siapa lagi? Banyak dan lain sebagainya. Bahkan para ulama sudah bermunculan di YouTube. Silahkan ya, dilihat videonya, diikuti kajian-kajiannya. Ini untuk agar kita lebih aktif menambah ilmu kita, hasanah keilmuan kita, sehingga kita terus ya tauhid kita terpelihara dengan baik. Itu ya kriteria sesuatu dikatakan amal soleh. Baik, khauf, roja ini merupakan amalan hati, termasuk diantara rukun amalan hati. Ya, jadi amalan hati setiap hamba itu ada rukunnya, ada 3: khauf, roja, dan satu lagi mahabbah. Ya, Masya Allah, tuntas ya. Mahabbah, khauf, roja, dan mahabbah harus selalu kita hadirkan di setiap ibadah kita, di setiap ibadah kita ya. Misalkan sholat, maka ketika sholat hadirkan rasa khaufnya, hadirkan rasa rojanya, hadirkan sifat mahabbahnya di sini ya. Ketika seseorang terkumpul 3 hal di dalam ibadahnya, maka ibadahnya akan menjadi lebih bernilai, akan menjadi lebih sungguh-sungguh dia di dalam beribadah, tidak asal-asalan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan khauf, roja, dan mahabbah, para ulama di sini
menjelaskan ya. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwasannya semuanya harus seimbang, harus seimbang ya, harus seimbang. Jangan sampai ada yang kurang ya, harus kurang. Misalkan ya, ketika seseorang itu di dalam beribadah hanya mengedepankan rasa khauf, rasa takut saja. Betul, dia sudah bagus ya. Dengan rasa takut akhirnya dia tidak bermaksiat. Dengan rasa takut akhirnya dia terus beribadah kepada Allah. Tapi hanya takut saja, ini bahaya. Kenapa? Karena suatu saat dia akan putus asa. Ya, bisa jadi nanti suatu saat dia akan putus asa. Kenapa? Karena takut terus, takut terus. Manusia itu tidak ada yang stabil. Suatu saat mungkin dia jatuh ke dalam maksiat misalkan. Nah, di saat itu bagi orang yang berpemikiran hanya takut saja, ini kadang putus asa. Ya, akhirnya saya maksiat. Ya, akhirnya saya berdosa. Akhirnya di saat itu nggak mau lagi beriman. Tidak lagi beramal soleh. Ada nggak? Banyak kejadian. Ketika dia awal-awal ngaji, Masya Allah luar biasa. On fire bahasanya kan. On fire terus. Bahkan semua kemungkaran dibabat habis. Begitu suatu saat mengalami ujian futur, apa yang terjadi? Dia semakin jatuh, semakin tenggelam. Bukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semakin tenggelam. Yang tadinya berjenggot, habis. Yang tadinya bercadar, bahkan buka kerudung. Ada tidak? Ada saja yang seperti ini. Kenapa? Karena dia belum memahami bagaimana dia seharusnya bersikap. Bagaimana berkhauf, roja, dan mahabbah di dalam setiap ibadahnya. Ya, ini perlu kita pelajari betul-betul. Ya, khauf. Manusia itu, makanya Nabi bersabda itu, ya, fastaqim tsumma astaghfir. Istiqomalah kalian, kemudian beristighfarlah. Kok bisa Nabi perintahkan istiqomah? Setelahnya ditutup dengan istighfar. Ternyata rahasianya apa? Sehebat-hebatnya kita di dalam istiqomah, suatu saat pasti jatuh. Ketika jatuh jangan putus asa. Bertaubat, istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu kita akan kembali semangat lagi. Iya nggak Pak? Sekarang kita rutin tahajud tiap malam 11 rakaat 11. Suatu saat kita ngalami masalah atau apa? Akhirnya beberapa malam tidak tahajud. Untuk mulai lagi berat tidak Pak? Berat ya, berat. Kenapa? Karena selama ini sudah konsisten, tahu-tahu terjeda beberapa lama. Ini akan berat. Nah, di saat kita berat ini apa? Istighfar. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mungkin selama ini saya nggak tahajud ini kepotong karena dosa-dosa saya, karena maksiat saya. Kita menyadari diri kita bahwasanya kita banyak kesalahan, bertobat, kemudian kita mulai lagi tahap demi tahap naik lagi. Ya enggak, Pak? Iman itu yazid wa yanqus, ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika berkurang dengan kemaksiatan, itu kita tutup dengan apa? Dengan istighfar. Makanya unwanus sa'adah, 3 tanda kebahagiaan seorang mukmin. Apabila dia diberi, dia bersyukur. Apabila diuji, bersabar. Apabila berdosa, beristighfar. Ini harus kita pegang betul. Jangan sampai ketika berdosa putus asa, malah meninggalkan ibadah, malah meninggalkan dakwah, malah meninggalkan kajian. Ujungnya apa? Putur-putur jauh, bahkan lebih jauh dari sebelum dia mengaji. Nah, yang seperti ini berbahaya. Itu makanya selalu ada solusi. Ya, maka itulah perlu dan pentingnya kita terus belajar tauhid. Ya, sedikit-sedikit kita pahami, kita resapi, kita coba berusaha untuk mengamalkan. Ya, ilmu itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit pahami maksudnya apa ya, maksudnya apa yang bisa saya praktikkan di dalam kehidupan. Ya, apa yang bisa harus kita praktikkan dalam kehidupan. Karena apa? Amalan hati ini lebih besar pahalanya daripada amalan zahir. Ya, amalan hati lebih besar pahalanya dari amalan zahir. Ini sangat penting. Karena apa? Ketika hati ini kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan membantu dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datangnya ujian, hantaman. Inilah yang akan menguatkan dia di dalam agamanya. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Baik, ketika rasa takut yang tinggi tidak dibarengi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi dia akan jatuh kepada keputusasaan. Makanya kata para ulama, orang yang membesarkan rasa khaufnya saja di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut haruri. Ya, haruri itu adalah nama lain dari khawarij. Ya, kenapa? Orang-orang khawarij itu dia
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa ibadahnya ya. Bahkan kata Nabi, para sahabat aja ketika melihat ibadah orang-orang Khawarij ini sampai minder, salat malamnya bagaimana, tahajudnya. Kemudian baca Qur'annya bagaimana, puasanya bagaimana. Bagaimana mereka menjauhi dosa-dosa besar. Ini dosa-dosa kecil. Ini sangat sangat baik. Tetapi apa? Mereka dasarnya hanya takut saja. Ya, takut. Makanya ketika mereka melihat orang berbuat dosa besar, maka langsung dicap apa? Kafir. Ya, kafir. Contohnya apa, Pak? Yang sering-sering digembor-gemborkan orang-orang yang mengkafirkan semua kaum muslimin. Tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apa yang terjadi sekarang? Dibom, ya, kaum muslimin dibom. Kita mengatakan kaum muslim bagi mereka apa? Kafir. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ini ada rinciannya. Bukan hanya kafir, tapi di ayat yang sama juga, di halaman yang sama di surah Al-Maidah itu, bahwasannya ada yang lain. Ada zalim, ada fasik. Zalim belum tentu kafir, fasik belum tentu kafir. Tidak dipukul rata ya. Tidak bisa dipukul rata. Kalau ini kan tidak. Ketika tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Terkadang orang-orang seperti ini tidak paham. Ya, ketika ditanya hukum Allah itu apa? Hukum Allah itu apa? Hanya sebatas hudud. Kalau orang mencuri, potong tangan gitu. Dia tidak menyadari bahwasannya azan itu adalah hukum Allah. Syiar terbesar umat Islam apa sekarang? Azan. Makanya Nabi itu ketika akan menyerang suatu wilayah, ditunggu sampai subuh. Ada suara azan atau tidak? Ketika ada suara azan, maka dipastikan itu negeri kaum muslimin. Mudah tidak, Pak? Tidak mengorek-korek apakah muslimnya begini begitu? Enggak. Mudah. Indonesia sekarang dari Sabang sampai Merauke, suara azan berkumandang tidak di mana-mana. Berkumandang. Berarti negeri kita negeri Islam. Pemimpin kita muslim bukan? Muslim, dengan tentunya mungkin muslim seperti umumnya kita, ya, dengan segala kekurangannya muslim. Tidak gampang kita mengkafirkan orang, tidak gampang. Ada tahapannya. Dan yang mengkafirkan bukan orang per orang, tetapi hakim yang vonis kafir itu hakim. Kita hanya sebagai menyampaikan saja. Kalau berbuat seperti ini salah, kalau seperti ini tidak boleh. Hanya sebatas tablik. Hanya sebatas tablik, bukan menghukumi, bukan memvonis. Tugas kita adalah menyampaikan saja. Maka tidak ada hak kita untuk memvonis fulan kafir, fulan A kafir, fulan B kafir, pejabat A kafir, togut segala macam. Tidak ada hak. Inilah perlunya kita belajar tauhid dengan benar, ya. Di sini ya, dari khauf saja ini melebar kemana-mana bahasannya, ya, melebar kemana-mana, ya. Karena takut maksiat akhirnya apa? Tempat prostitusi di bom. Ya, walaupun itu tempat yang buruk, tapi bukan berarti kita langsung mengecap semuanya kafir. Ya, bisa jadi ada orang lewat pulang kerja, ya. Lewat memang kebetulan jalannya di situ, gimana, Pak? Punya rumah di belakang situ misalkan, mau nggak melewat situ, kena bom, mati. Kira-kira yang seperti ini gimana? Berdosa tidak orang yang ngebom ini? Dosa dia. Dosanya banyak, ya. Itulah perlunya kita belajar tauhid dengan benar, ya. Jadi bukan sekedar takut aja. Betul, harus takut kepada maksiat. Tetapi seandainya kita jatuh kepada maksiat, ingat Allah menyediakan ampunan. Di situ ada harap. Makanya khauf, roja, dan mahabbah itu seperti burung. Khauf dan roja itu sayap kanan dan kiri, ya. Mahabbah itu kepalanya. Makanya ketika salah satunya pincang, maka burung itu tidak akan bisa terbang, ya. Tidak akan bisa terbang dengan baik, ya. Baik. Ketika, ya, sebaliknya, ketika seseorang itu membesarkan harapan, ya, harapan terus, jadi rojanya nggak ada, khaufnya tidak ada rasa takut kepada azab Allah, kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa harapannya besar, ya, kepedean, ya. Yang seperti ini pun juga tercela, ya. Dia merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apalah, ya. Misalkan sering ada omongan orang itu, ya. Enggak apa-apa, enggak sholat, yang penting hatinya baik. Banyak enggak, Pak, ya seperti ini? Banyak seperti ini. Enggak apa-apa, enggak puasa, yang penting saya masih meyakini Allah sebagai Tuhan saya. Kepedean dia, Pak. Kepedean.
Nggak apa-apa, saya tidak menutup aurat, yang penting hati saya sudah dijilbabin. Jilbabin dulu hati sebelum jilbabin kepala. Ini banyak ini. Kalau jilbabin hati itu berarti udah tertutup hatinya. Ya, sudah tertutup. Ini bahkan lebih tercela. Yang seperti ini adalah, kata para ulama, adalah murji'ah. Orang yang terlalu kepedean besar, terlalu besar harapannya. Sehingga dia tidak takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang seperti ini juga tercela, ya, sangat-sangat tercela. Iya betul, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Penyayang. Tetapi ingat, Allah juga azabnya sangat pedih, azabun azim, syadidul iqab, ya, iqabnya sangat keras. Jangan sampai kita kepedean, ya, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ujungnya apa? Ketika mati diazab juga akhirnya, ya, ketika mati diazab, ya. Jadi dua-duanya harus ada. Ketika khaufnya tinggi maka harus dibarengi dengan roja. Ketika khaufnya tinggi tidak dibarengi dengan roja, maka dia akan terjadi, dikhawatirkan akan putus asa. Sebaliknya ketika rojanya tidak ada, khaufnya tinggi, maka orang ini akan kepedean, seolah-olah sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bahkan sebagian orang itu, ya, karena sudah kepedeannya menjadi wali. Kalau sudah wali mah katanya, ya, tidak perlu sholat, ya. Tukang sholat itu tidak perlu sholat katanya. Tukang sholat tidak perlu sholat. Ya mungkin dia mengkiaskan dengan tukang somai atau tukang pempek itu nggak perlu makan pempek. Iya. Ya, mengkiaskan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, Pak. Dengan sesuatu yang tidak nyambung. Tukang sholat itu dia pikir tukang buat sholat. Ya. Sama seperti orang yang tukang buat pempek, tidak perlu makan pempek, tapi nyatanya makan pempek juga. Ya, pempek juga, ya. Ya, Masya Allah, ya. Bahkan contoh teladan terbaik kita, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka sekalipun sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijamin surga, tetapi ibadahnya semakin kencang. Bahkan Nabi SAW kakinya sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah. Karena apa? Karena sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Utsman bin Affan itu sekali satu malam witir satu rakaat, mungkin, ya, satu rakaat ini menghatamkan Al-Quran. Bagaimana coba hebatnya ibadahnya Utsman bin Affan, ya. Bagaimana sahabat Nabi ini menghatamkan Quran, ada yang 3 hari sekali, ya, ada yang bahkan mungkin sehari sekali, ya, ada yang seminggu sekali. Bahkan Imam Syafi'i selama bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Bagaimana juhud dan sungguh-sungguh mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepedean, udah ibadah sudah sampai haji sudah dia nggak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya kita memahami khauf dan roja. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah. Setiap ibadah yang kita lakukan hendaklah kita iringi dengan rasa cinta. Karena apa? Rasa cinta ini merupakan rukun yang paling besar di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu ketika didasari dengan cinta, maka akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya nggak, Pak? Sungguh-sungguh nggak? Ya, nggak asal-asalan. Azan dulu. Ya, azan dulu. Bismillah. Baik, kita azan dulu. Tolong. Bismillah. Lanjutkan. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Bahwasannya ibadah hati itu memiliki 3 rukun. Al-khauf, roja, dan mahabbah. Al-khauf, roja, dan mahabbah ini diibaratkan seperti seekor burung, ya. Al-khauf dan roja adalah kedua sayap. Al-mahabbah adalah kepalanya. Sehingga al-mahabbah ini menjadi, ya, sesuatu yang sangat penting di dalam rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang kita lakukan hendaklah kita landasi dengan rasa cinta, ya. Rasa suka dengan hati, ya. Kita cintai ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Ibadah apapun, ya, bukan hanya ibadah. Ketika kita lakukan dengan cinta, maka akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Akan kita lakukan dengan
benar, ya, akan kita lakukan dengan sebaik mungkin, tidak asal-asalan. Betul tidak, Pak? Ketika orang mengetahui bahwasannya sholat adalah ibadah yang Allah perintahkan, ketika mengetahui ibadah sholat adalah sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengetahui bahwasannya Allah yang memerintahkan dan Allah yang mencintainya, maka dia pun cinta kepada ibadah sholat. Jadi sholatnya akan dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, bukan asal sholat, ya. Bukan sekedar menunaikan kewajiban, melepaskan beban kewajiban, tetapi dia dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang kita lakukan, hendaklah 3 hal ini terus ada pada ibadah kita, ya. Di dalam menolong orang lain, misalnya menolong orang lain ibadah tidak, Pak? Bisa jadi ibadah. Kita lakukan dengan tulus, dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takut ketika kita tidak membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak akan menolong kita. Ya. Karena apa? Ya, karena setiap muslim, ya, yang menolong seorang muslim itu pasti juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak mau membantu, terkadang juga Allah membalasnya dengan yang lain. Seperti itu. Kemudian, ya, bukan hanya ibadah, perkara dunia saja, ya, pasti ketika kita lakukan dengan cinta, dasar cinta, kemudian kita menyukai pekerjaan tersebut, maka kita melakukannya dengan senang hati. Betul tidak, Pak? Misalnya kita bekerja sebagai punya rumah makan misalnya. Kita memang passionnya di rumah makan, senang dengan kegiatan masak-memasak. Kira-kira secapek apapun akan jadi beban tidak? Ya, mungkin capek, tetapi tetap dinikmati pekerjaan tersebut. Tetapi tatkala pekerjaan tersebut kita lakukan terpaksa, apa yang terjadi? Asal-asalan, ya, asal-asalan, kemudian malas-malesan, kemudian apa? Uring-uringan. Hasilnya juga tidak bagus. Misalkan tadi rumah makan, kita bekerja di rumah makan, misalkan terpaksa. Biasanya apa? Pelayanannya tidak bagus. Sering menemukan tidak, Pak? Di toko, di warung, pelayannya tidak bagus pelayanannya. Karena bisa jadi mungkin dia tidak menjiwai, tidak mencintai pekerjaannya. Karena apa? Cari uang saja misalkan. Ya. Bisanya akhirnya apa? Akhirnya dia bekerja dengan terpaksa. Begitu pun dengan ibadah kita. Ketika dia tidak dilandasi dengan cinta, maka apa yang akan dia rasakan? Malas beribadah. Sholat capek, jenuh, bosan. Baca Quran malas. Apalagi puasa lapar, haus. Memang lapar dan haus, tetapi bagi orang yang mencintai ibadah, maka lapar dan haus akan terobati. Tapi bagi mereka yang terpaksa akan ngumpet-ngumpet, masuk kamar mandi, nah nggak ada yang lihat, kumur-kumur katanya, tapi nelen sedikit. Nah, ada banyak itu, Pak, bukan hanya anak-anak, tapi udah tua, nggak ada seperti itu, karena dia tidak kenal. Makanya kalau nggak kenal, nggak cinta dengan ibadah tersebut. Makanya perlu kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betul pengenalan. Semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah yang Allah perintahkan, kita pun akan mencintai ibadah tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika manusia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya namanya saja, maka setiap ibadah yang Allah perintahkan, dia akan menjadi beban baginya. Betul tidak, Pak? Banyak di masyarakat. Buktinya, Mbak? Banyak. Ketika azan berkumandang, bagi mereka yang kenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa yang dilakukan? Dia akan segera berwudu, kemudian bersiap-siap menuju masjid. Ya, walaupun nanti di masjidnya terlambat. Kalau masjid masyarakat ini, kalau sudah azan baru wudu ini, otomatis kebanyakannya kita masbuk. Nah, bukan salah kita, ya. Bukan salah kita, bisa jadi karena jaraknya yang jauh. Ya. Nah, bagi mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka
tidak ada rasa cinta di dalam hatinya. Maka setiap ibadah yang dia lakukan itu akan menjadi beban bagi dirinya. Ketika dia punya harta, kemudian sudah mencapai nisab dan haul, maka dia berat untuk mengeluarkan pundi-pundi rupiah yang sudah dia tabung. Betul tidak, Pak? Banyak. Ketika dia sudah wajib haji, hartanya berlimpah, tapi tidak berangkat. Karena apa? Takut sayang hartanya berkurang. Waduh, kalau daftar haji 70 juta misal, nunggu 5 tahun. Kalau saya putar jadi duit lumayan. Ya, saya buat ruko, saya modalin investasi, berkembang biak. Banyak seperti ini. Akhirnya apa? Tidak berangkat. Ya, tidak berangkat. Ya. Apalagi misalnya ibadah yang lain, contohnya yang di masyarakat ini sebetulnya sudah umum, tapi banyak yang meninggalkannya. Sholat ya, yang paling mencolok itu sholat, Pak. Sholat ini sangat mencolok. Ya. Ketika azan berkumandang, berhenti Pak dari kerjaan itu. Misalkan di kebun, berhenti mereka. Tapi berhentinya apa? Istirahat, merokok, makan, minum, ngopi, selesai azan, lanjut lagi. Nah, ya, itu. Ini kenyataan di mana-mana ya.